Selamat datang di channel Ruang Regulasi. Ini tempat santai buat kita semua untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah, tapi dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan malah bikin pusing. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke topik super penting hari ini. Kakak-kakak semua, teman-teman seperjuangan, ini momen yang benar-benar bersejarah loh. Istilah honorer yang udah kita kenal bertahun-tahun, sebentar lagi akan jadi kenangan. Tapi tenang dulu, jangan panik. Ini sama sekali bukan akhir dari segalanya. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang awal menuju era baru. Era yang memberikan kepastian status yang jauh lebih jelas untuk karir kita semua ke depannya. Oke, kita mulai dari intinya dulu ya. Era honorer secara resmi akan berakhir. Dan ini bukan lagi sekedar wacana atau gosip, tapi ini adalah sebuah kebijakan besar yang bakal mengubah total lanskap kepegawaian di seluruh Indonesia. Nah, coba dicatat tambal ini baik-baik. Penting banget. Mulai 1 Januari 2026, status tenaga honorer di semua, saya ulangi ya, semua instansi pemerintah itu resmi dihapus total. Nggak ada lagi celah, nggak ada lagi pengecualian. Ini adalah garis finishnya. Terus, kenapa sih tanggalnya harus itu? Jawabannya simple. Karena tanggal tersebut adalah puncak dari masa transisi penataan tenaga non-ASN yang udah berjalan beberapa tahun ini. Jadi, ini bukan kebijakan dadakan, tapi akhir dari sebuah proses panjang yang memang sudah disiapkan dengan matang. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau honorer dihapus, terus sistem barunya jadi kayak gimana? Nah, pemerintah ternyata udah menyederhanakannya. Sekarang cuma ada 2 status utama. Yuk kita lihat. Nah, ini dia perbandingannya, jelas banget kan? Dulu kita kenal ada PNS dan honorer. Sekarang lupakan yang lama. Pemerintah cuma mengakui 2 status kepegawaian. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Udah titik, nggak ada lagi yang lain. Status honorer resmi dihapus dari sistem. Tentu aja ya, kebijakan segede ini bukan keputusan iseng-iseng. Ini semua ada landasan hukumnya yang super kuat. Ini bukan keputusan mendadak, tapi benar-benar amanat langsung dari undang-undang. Inilah dia payung hukum utamanya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Jadi, semua perubahan ini diperintahkan langsung oleh undang-undang baru ini. Ini nunjukin keseriusan pemerintah buat melakukan reformasi birokrasi secara total. Dan biar lebih mantap lagi, ini ada penegasan langsung dari Kepala BKN, Bapak Zudan Arif Fakrullah. Beliau bilang, pengangkatan honorer sudah tidak dibolehkan lagi, yang dibolehkan pengangkatan ASN. Jadi ASN itu ada 2, PNS dan PPPK. Jelas banget ya, pintu untuk jadi honorer baru sudah tertutup rapat-rapat. Kalau pintu honorer ditutup, terus gimana dong nasib tenaga non-PNS yang mau mengabdi? Lewat mana jangannya? Jawabannya, sekarang cuma ada satu. Ini dia, jalan satu-satunya, jalur resmi yang tersedia, PPPK. Ini adalah satu-satunya skema yang diakui oleh undang-undang. Jadi, buat teman-teman yang mau melanjutkan pengabdian, sekarang fokus dan energinya harus diarahkan sepenuhnya ke jalur ini. Nggak ada jalur lain. Nah, dalam skema PPPK ini, ada 2 kategori. Pertama, ada PPPK penuh waktu. Ini status yang ideal buat mereka yang lulus seleksi resmi dengan hak dan kewajiban penuh. Kedua, ada PPPK paruh waktu. Nah, ini penting banget nih buat dicatat. Kategori ini dirancang sebagai jaring pengaman atau solusi sementara buat teman-teman honorer yang datanya sudah masuk di BKN. Tujuannya apa? Biar nggak ada PHK massal selama proses penataan ini berjalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat Anda semua. Paham aturannya itu satu hal, tapi yang jauh lebih penting adalah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi apa langkah praktisnya buat kita? Jadi ini proses yang harusnya dilakukan oleh instansi tempat kalian bekerja. Pertama, mereka harus analisis dulu kebutuhan pegawai dan cek anggarannya ya. Kedua, mereka harus mengajukan usulan formasi PPPK ke BKN. Dan yang ketiga, kalau sudah disetujui, mereka bisa langsung mengadakan rekrutmen sendiri. Nah, ini dia poin yang jadi terobosan besar. Instansi daerah sekarang punya otonomi lebih. Mereka nggak perlu lagi nunggu rekrutmen nasional yang serentak setahun sekali atau 2 kali. Contohnya, kalau ada rumah sakit di daerah yang butuh banget dokter spesialis atau dinas keuangan butuh ahli akuntansi, mereka bisa langsung ajukan formasi dan rekrut sendiri saat itu juga. Keren kan? Nah, ini adalah call to action buat kalian semua. Jangan cuma pasif menunggu nasib, jadilah proaktif.
Coba deh datangi bagian kepegawaian di kantor kalian, terus tanyain, Bapak Ibu, apakah usulan formasi PPPK untuk unit kerja kami sudah diajukan ke BKN? Berapa formasi yang diusulkan? Ini adalah hak kalian untuk tahu loh. Nah, sekarang kami jadi penasaran banget nih. Buat teman-teman yang mungkin udah merasakan dampak positif dari kebijakan ini, coba dong absen di kolom komentar. Siapa aja nih yang udah resmi beralih status jadi PPPK di awal tahun ini? Ayo berbagi cerita dan pengalamannya, biar bisa jadi penyemangat buat yang lain. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat dan ngasih kejelasan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Dan biar nggak ketinggalan update-update penting lainnya yang kami sajikan secara ringkas dan to the point, pastikan Anda sudah subscribe ke channel Ruang Regulasi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya ya.